Halo Raw Vloggers yang terkasih, selamat kembali bersama saya Romo Adi Wijayanto MSF di Raw Vlog. Gereja Katolik mengenal ada 7 sakramen, dan salah satu sakramen yang akan kita bahas di sini adalah sakramen tobat. Sakramen tobat adalah salah satu sakramen yang khas dan sungguh penting bagi perjalanan iman seorang Katolik. Orang Katolik selalu bergelut dengan yang namanya dosa. Dan selama masa Prapaskah atau setiap kali menjelang hari raya, selalu gereja menggelar sakramen tobat. Meskipun sakramen tobat itu bisa diterimakan kapan saja, setiap saat, setiap waktu sesuai dengan kebutuhan. Karena sakramen tobat sungguh sebagai sarana yang menyelamatkan manusia, di mana manusia yang seringkali berbuat dosa, seringkali jatuh dalam dosa, bisa dipulihkan kembali relasinya, bisa dikembalikan lagi ke fitrahnya, ke posisi semula menjadi anak-anak Allah yang baik. Oleh karena itu, penerimaan sakramen tobat sangat-sangat penting. Dan inilah videonya mengenai sakramen tobat. Umat Katolik biasanya mengadakan sakramen tobat 1 tahun 1 kali sesuai dengan 5 perintah gereja. Tetapi banyak dari umat Katolik biasanya enggan untuk mengaku dosa atau melaksanakan sakramen tobat. Apa yang menjadi penyebab mengapa orang Katolik enggan bertobat, enggan mengaku dosa? Setidaknya ada 3 alasan mengapa umat Katolik enggan mengaku dosa. Yang pertama, umat Katolik merasa dia tidak berdosa. Orang yang merasa tidak berdosa, merasa hidupnya baik-baik saja, selama ini rajin ke gereja, selama ini aktif di gereja, selama ini dekat dengan para romonya, seringkali malah terlihat mereka yang aktif, mereka yang menjadi orang-orang tokoh di gereja, jarang mengaku dosa, karena mereka sendiri tidak tahu bahwa dirinya sedang berdosa, atau dirinya sedang merasa aku baik-baik saja, tidak ada dosa besar yang sedang saya lakukan. Justru ketika orang merasa tidak berdosa, disitulah dosanya. Dia tidak tahu dan tidak sadar dirinya sedang berdosa. Padahal setiap saat kita ini manusia penuh dengan segala dosa dan kekurangan. Kita ada hal-hal yang selalu kurang setiap detiknya, setiap menitnya. Pikiran kita bisa kemana-mana dan itulah dosa. Kalau kita mengingkari hal ini, berarti kita mengingkari juga kelemahan kita sebagai manusia yang berdosa. Alasan yang kedua adalah orang malu mengaku dosa. Mengaku dosa itu nanti tidak secret. Nanti romonya yang menjadi tempat pengakuan dosa ini akan membicarakan dosanya, menyebarkan, membeberkan aib-aibnya di depan umum. Salah ya. Kalau ada umat Katolik yang merasa demikian, keliru besar. Para romo sudah diberi janji atau sudah berjanji, bersumpah, sumpah jabatan bahwa ada yang namanya rahasia pengakuan. Setiap orang yang mengaku dosa, dosa-dosanya selesai di ruang pengakuan. Para romo tidak berhak dan tidak boleh memang untuk membeberkan 1 dosa, 2 dosa dari umatnya sendiri. Yang kedua, umatnya dosanya seperti apapun, romonya tidak akan pernah ingat. Syukurlah bahwa para romo itu mungkin sudah dikaruniai dengan memori yang sangat kecil untuk bisa mengingat dosa-dosa umatnya. Setelah keluar dari ruang pengakuan, para romo sudah lupa dengan dosa-dosa panjenengan, dosa-dosa Anda sekalian. Kalau alasan konyolnya sih, lawong saya sendiri saja
berat menanggung ini, badan saya yang berat ini, apalagi harus menanggung atau mengingat-ingat terus beban-beban dosa yang negatif itu sangat menguras energi dan tidak perlu sama sekali. Oleh karena itu, kalau ada yang malu mengaku dosa, itu keliru. Yang ketiga, mengapa orang enggan mengaku dosa adalah takut. Takut, saya tidak hafal bagaimana tata caranya. Saking lamanya tidak pernah mengaku dosa. Nah, siapa juga yang suruh menghafalkan? Tidak pernah disuruh kita menghafalkan yang namanya tata cara pengakuan tobat. Hanya kita perlu mengingat saja hal-hal prinsip yang ada di dalamnya. Kalau Anda sekalian masih takut mengaku dosa, jangan khawatir. Di dalam buku puji syukur sudah ada ya. Dalam buku puji syukur pasti Anda semua punya ya kan. Puji syukur nomor 104 ya. Puji syukur nomor 104, di situ ada yang namanya tata cara rekonsiliasi perorangan. Silahkan dibaca saja. Masuk di ruang pengakuan dibaca saja seperti itu. Dan tunggu ya, tunggu. Dan tidak lupa juga Romo untuk doa tobatnya. Tidak disuruh menghafalkan juga. Kalau memang tidak hafal tidak masalah. Silahkan baca juga di puji syukur doa tobat 1 dan doa tobat 2 nomor 25 dan 26. Catat saja di situ ya. Dan biasanya orang itu kan takut ya, tapi karena tidak tahu dan tidak hafal bagaimana tata caranya. Maka pada kesempatan ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara mengaku dosa yang praktis dan gampang. Mau? Oke, mari saya jelaskan. Yang perlu dibuat oleh orang yang mengaku dosa atau yang biasa disebut sebagai peniten adalah pertama-tama masuk ke ruang pengakuan, kemudian menyatakan maksud dan tujuannya. Tentu saja awalnya dengan tanda salib ya kan, tanda salib, lalu kemudian bilang saja, Romo saya mau mengaku dosa ya. Ini tujuan awalnya harus disampaikan. Romo saya mau mengaku dosa ya. Lalu kalau masih ingat pengakuan dosa terakhir kapan, disebutkan, Romo pengakuan saya yang terakhir pada Natal yang lalu, pada Paskah yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, dan sebagainya. Ini bagian pertama. Bagian kedua adalah sebutkan dosa Anda, sebutkan semua dosa Anda. Kalau tidak hafal, makanya sebelumnya dicatat dulu ya, dicatat dulu. Dosa-dosa saya apa ya? Dibuat daftar. Oh, saya melakukan ini. Ditulis dan dibuat saja daftarnya dan dilakukan. Dibacakan saja ketika mengaku dosa. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga ketika mengakukan dosa ya. Pertama, itu harus kita sungguh akui sebagai dosa kita. Jangan malah kita kemudian men-sharingkan yang namanya dosa orang lain. Romo, anak saya begini, Romo sahabat saya begini, Romo pasangan hidup saya seperti ini. Itu namanya curhat, itu namanya keluh kesah. Dan ruang pengakuan dosa tidak untuk curhat, tidak untuk berkonsultasi. Kita bedakan antara pengakuan dosa dengan curhat atau konsultasi dengan Romo. Kalau mau konsultasi di luar ruangan pengakuan tobat, dan nanti baru kita konsultasi. Tapi di dalam ruangan itu kita harus mengakui dosa-dosa kita. Ingat, sebut saja dosa-dosa saya. Dosa-dosa saya adalah ini. Lalu maksud dan tujuan kita memang sudah kita sebutkan di awal tadi. Tetapi di bagian ketiga ini adalah kita memohon apa dari sakramen ini? Ya jelas, yang kita mohon adalah pengampunan, nasihat yang berguna, dan juga denda dosa. Maka kemudian mari kita lalu kita omong kepada romonya, oleh karena itu saya memohon pengampunan dosa, nasihat yang berguna bagi saya, dan juga denda dosa yang harus saya terima. Setelah itu tunggu. Bagian yang keempat ini adalah yang penting. Biarkan Romo yang memberikan
sakramen tobat, kemudian memberikan nasihat-nasihat penting bagi Anda. Dengarkan dengan baik. Romonya mau memberikan nasihat apa? Sungguh dicamkan setiap perkataan Romo itu sungguh sebagai sebuah nasihat yang nanti akan membangun rohani Anda untuk menuju kepada kemajuan. Dan jangan malah kita membayangkan yang lain-lain. Kita fokus pada perkataan Romo, apa yang menjadi nasihat dari Romo. Dan dengarkan juga apa yang menjadi denda dosanya. Jangan sampai kita kemudian di akhir sesi kita malah masih bertanya, Romo, denda dosa saya apa tadi ya? Malah lupa. Maka kemudian harus didengarkan sungguh-sungguh denda dosanya apa. Misalnya 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria. Dengarkan sungguh-sungguh dan denda dosa ini harus dijalankan loh ya. Kalau nggak dijalankan, tobatnya nggak sempurna dong. Lalu di bagian yang paling ultimate, paling akhir dari sakramen tobat ini tentu saja adalah absolusi dari Romo. Romo kemudian mempersilahkan peniten atau orang yang mengaku dosa itu berdoa berdoa tobat di dalam, atau kadang juga Romo mempersilahkan doa tobatnya di luar. Lalu bagian yang paling penting di sini adalah absolusi. Nah, kata-kata absolusi Romo ini singkatnya seperti ini. Allah yang Maha Rahim senantiasa mengampuni dosamu, dan aku atas nama gereja dan kuasa yang dilimpahkannya padaku melepaskanmu dari dosamu. Nah, dari kata-kata absolusi ini saja kita sebetulnya sudah tahu makna dari kata-kata itu, yaitu bahwa pengampunan itu berasal dari Tuhan sendiri. Memang yang mengampuni adalah Tuhan, bukan Romonya. Maka keliru kalau ada orang yang berpandangan bahwa ngapain kita mengaku dosa, ngapain kita bersakramen tobat, mengaku dosa kok kepada Romo. Romo itu kan bukan orang yang mengampuni. Ya, iya memang benar, Romo itu pihak yang bukan mengampuni, yang mengampuni Tuhan Allah. Tetapi Romo di sini memiliki peran penting, yakni melepaskan belenggu-belenggu dosanya, melepaskan ikatan-ikatan dosanya. Dari mana asalnya? Tentu saja dari perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus. Ketika Yesus melantik Petrus menjadi dasar gereja, dasar jemaatnya. Petrus, Simon, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Apa saja yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa saja yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi hierarki yang sudah diwarisi oleh Petrus dan para bawahannya hingga pada para klerus, dalam hal ini adalah imam, telah diberi kuasa jabatan, diberi kuasa untuk melepaskan dosa, ikatan-ikatan dosa itu. Maka disinilah peran pentingnya imam. Mengapa imam yang harus menerimakan sakramen tobat ini? Karena imamlah yang memiliki kuasa jabatan itu, kuasa untuk melepaskan itu. Dari mana? Dari Tuhan Yesus sendiri yang mendelegasikan kuasa itu kepada para imam yang diwakili pada waktu itu oleh Petrus, Simon itu. Maka bagi umat Katolik yang terkasih, jangan ragu untuk mengaku dosa, untuk menerima sakramen tobat tahun ini. Silahkan bagi Anda sekalian yang masih mengira mengaku dosa tidak penting, mengaku dosa itu sangat penting untuk kita semua. Yang mengira bahwa mengaku dosa itu tidak perlu dengan Romo tapi langsung dengan Tuhan saja, keliru. Kita masih Katolik kan? Kalau masih Katolik, kita perlu mempertimbangkan peran dan posisi penting dari para imam yang memiliki kuasa jabatan untuk melepaskan dosa-dosa. So, yang masih takut-takut juga untuk mengaku dosa, jangan khawatir, sudah ada panduannya dan baru saja saya memberikan tutorial singkatnya. Silahkan yang mau mengaku dosa, mumpung belum Paskah ya, silahkan dicari informasi di paroki-paroki masing-masing dan buatlah mengaku dosa. Oke, sekian dulu videonya. Jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat, silahkan klik like, share, dan komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya channel ini berkembang
dan bisa menjadi berkat bagi semakin banyak orang. So, see you again in the next video. Bye-bye. God bless you. Berkah dalam.